kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan Imam Hambali mengatakan begitu, ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak angkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Saya dari Asahan. Asahan ini nama Kesultanan Melayu. Kalau diurut dari Aceh, di bawah Aceh Kesultanan Langkat, di bawah Kesultanan Langkat Kesultanan Delhi, di bawah Kesultanan Delhi Kesultanan Serdang, di bawah Kesultanan Serdang Kesultanan Asahan. Sekarang sudah jadi Kabupaten Asahan. Saya mengimami istri di rumah karena waktu menikah saya tanya sama Pak Kua, katanya boleh. Kata dia sholat di masjid itu tak wajib karena Pak Kua itu tak ke masjid. Jadi laki-laki sholatnya di masjid. Kalau dia mau mengimami emaknya di rumah, dia habis sholat maghrib salam langsung pulang karena waktu maghrib pendek. Di rumah dia jadi imam, mengimami emaknya, mengimami istrinya, mengimami anaknya. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mengambil fadilah, hukumnya sunat. Boleh sholat beberapa kali. Jadi jangan sholat di rumah terus, tak pernah ke masjid, gara-gara Pak Kua ini lah. Tapi sebagian ustaz saya dengar mengatakan laki-laki wajib sholat di masjid. Kalau fikihnya menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Maliki sunnat muakkad, menurut mazhab Hambali wajib. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Makanya setiap azan berkumandang langsung Satpol PP ke pasar-pasar. Haji, roh, salut. Karena sholat ke masjid wajib menurut mazhab Hambali. Apa saja bacaan untuk ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri. Pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu Al-Fatihah. Habis itu qul huwallah 3 kali. Habis itu qul a'udzu bil falaq. Habis itu qul a'udzu birabbin nas. Habis itu awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Habis itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai ujung. Habis itu la ilaha illallah ditutup dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nanti saya kirimkan bacaan yang udah saya baca ke grup. Udah share. Kalau ada saudara yang sakit, dia mengikuti aja. Diikutinya suara saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diikutinya aja. Habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, dibuat dalam bentuk MP3, diulang-ulang, tak putus, masuk ke dalam speaker. Anak kecil, orang tua, orang yang kerasukan, yang diganggu jin, itu 10
bacaan minimalis. Apa yang menyebabkan orang malas beribadah? Pertama, fisik. Kedua, mental. Fisik, kurang gizi, bawaannya lemas. Orang kalau malas itu kurang gizi. Yang kedua, mental. Dianggapnya rajin-rajin pun kita beribadah, gini juga nasib kita, baguslah santai aja, aktif-aktif kali nanti mati juga nya. Nah itu mentalnya udah kena mental. Itu maka rumah sakit jiwa Tampan itu besar sekarang untuk menampung dia lah. Dulu rumah sakit itu kecil, sekarang besar untuk persiapan 2024. Menampung orang yang sakit-sakit mental. Jadi semakin maju teknologi zaman dunia ini, mental orang makin sakit. Penyakit mental ini disembuhkan dengan agama. Maka orang dibuat bersemangat terus, bangun pagi, mandi, sholat, zikir, semangat, kerja, cari nafkah, usaha, dapat duit, bangun masjid, sekolahkan anak yatim, buat sekolah gratis, semangat, ngaji. Jadi kalau ada orang yang lesu, letoy, loyo, lunglai, kasih dia makan ikan. Mungkin dia makan telur ayam aja, kurang gizi dia. Yang kedua, tapi badannya sehat Pak Ustadz, berarti mentalnya sakit. Maka betulkan mentalnya dengan ngaji. Ajak dia ikut pengajian Riyadhus Shalihin. Ayo, ajak dia, masukkan dia ke dalam grup pejuang subuh, masukkan dalam grup bikers subuhan. Datang jam 4, pakailah knalpot yang hebat di depan rumahnya, gaskan depan pintu rumahnya. Begitu bangun dia buka pintu, tarik langsung sebelum dia balik ke kasurnya. Ajak dia pengajian. Misalnya saya tidur jam 11 siang, terus bangunnya azan maghrib. Apakah saya qadha setelah maghrib atau esok pas setelah sholat zuhur? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kalau sengaja dia tidur jam 11, sengaja dia tidur jam 11, bangun dia maghrib, maka dia matinya mati kafir, kafara jihara. Tapi kalau dia baru pulang dari rumah sakit, disuntik orang di rumah sakit, suntiknya itu ada campuran bius sedikit, tiba-tiba pas terbangun azan maghrib, maka sholatnya yang tinggal tadi di qadha-nya. Afdalnya qadha maghrib di waktu maghrib. Tapi kalau mau di qadha-nya zuhur, asar, maghrib di waktu isya, qadha-nya sah. Dalilnya mana? Nabi mengqadha sholat sehari ketika perang Khandaq, perang Ahzab, saking sibuknya menghadapi kafir musyrik. Saya pun Pak Ustadz sibuk betul melawan musuh ini sampai tak sholat. Apa sibuk kau? Game online. Tak bisa. Jangan sampai meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti hari kiamat, sholat. As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Mencari suami yang dicari adalah yang pertama sholat. Mencari istri yang dicari adalah istri yang sholat. Kalian yang belum nikah, cari bini yang sholat. Kalau sampai dapat kalian bini tak sholat, alamat anak kalian tuyul, karena bini kalian sundil bolong.
Kalian yang gadis-gadis cari laki yang sholat. Terus sampailah dapat kalian laki yang tak sembahyang. Oh, tak satu dua ibu-ibu yang kaya-kaya yang mengadu, mengeluh laki tak sembahyang. Artis bercerai gara-gara laki tak sembahyang. Na'udzubillah. Kertas terakhir. Bagaimana seorang makmum yang berimam pada imam yang kunut? Kunut itu pakai ta. Kunut. Ini pakai d. Kunut. Kunut itu pakai ta. Kunut. Tapi dia tak mengangkat tangannya. Apakah hal itu termasuk mufaraqah karena tidak mengikuti imam? Sedangkan imam itu liyutamma bihi, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut itu nih yang dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Imam Hambali ini pernah didatangi orang. Imam Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, sama macam kau, aku ikut engkau. Kata Imam Hambali, bagus. Macam mana kalau aku sholat subuh imamnya berkunut, mazhab Syafi'i, sedangkan aku bermazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hambali ini yang mendirikan mazhab Hambali. Kata dia, kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. 5 cuman aminnya. Waktu doa, setelah doa itu sana pujian kepada Allah. Makmum ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la yudhillu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Maka ulama Saudi Arabia yang bermazhab Hambali ketika ditanya, jawabannya sama, mengikut Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, ya, aku bermazhab Hambali, belajar di Saudi Arabia, ya. Kalau aku balik ke Indonesia, imamnya bermazhab Syafi'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan Imam Hambali mengatakan begitu, ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak angkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuma pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab bonga. Makanya mengaji. Kalau ngaji dia dengan ulama mazhab Hambali, pasti kata gurunya itu ikuti Imam Hambali. Angkat tangan dan ucapkan amin. Kalau tak diangkatnya tangan, tak diucapkannya amin, apakah dia mufaraqah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat dia mufaraqah, dia sudah berpisah dengan imam. Tapi kalau niat dia tidak mufaraqah, dia tidak masuk mufaraqah. Karena mengangkat tangan dan mengucapkan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Ketika menjadi imam sholat subuh lupa doa kunut, apakah mesti sujud sahwi? Saya takut jika dibuat menjadi fitnah. Mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut maka sujud sahwi. Makmumnya ikut imam, tapi yang lupa kan imam.
Saya kan tak lupa Pak Ustaz, karena kau jadi makmum. Imam mau sujud, kau ikut sujud. Tapi kalau imam kau kentut, kau tak ikut kentut, karena sholat dia batal. Maka imam sujud saat baca ayat sajadah, nama sujudnya tilawah, ikut. Imam sujud sahwi, lupa itu. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma halaltu wa ma asrartu wa ma anta'na wa minni antal qadim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di situ sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sama 3 kali. Allahu Akbar dulu. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Habis itu duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ini baca doa kunut lupa. Habis tasawuf, sujud sahwi pun lupa juga. Salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum mengingatkan, Pak Imam, kau lupa 2 kali. Lupa baca kunut, lupa sujud sahwi. Habis itu balik dia bertanya, kalau gitu aku sujudnya 4 kali. Sujud sahwinya tetap sekali. Sujudnya 2 kali. Sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yashu. Allahu Akbar. Habis itu sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sahwinya sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kalau ingatnya sesudah salam, sesudah salam. Sesudah makan lontong baru ingat Pak Ustaz. Ini tak bisa. Udah kenyang, apa ini kan? Tak ada kayak gitu.